Buat kalian yang mau belanja material kebutuhan pekerjaan plesteran dan acian, berapa banyak sih jumlah kebutuhan materialnya, terus berapa lama durasi pengerjaannya. Nah, kali ini kita akan bahas masalah itu, simak videonya sampai habis. Halo, balik lagi dengan saya Fnawi dari GoHome. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan material ya, kebutuhan material untuk pekerjaan plesteran dan acian. Jadi step untuk cara menghitungnya itu adalah yang pertama kita hitung dulu nih keliling bangunan. Nah, di sini ada contoh tipe 36 untuk rumah tipe 36 ya. Nah, terus kemudian yang kedua kita tentukan tuh tinggi bangunannya. Seperti dalam kasus ini saya ambil ketinggian bangunan 3 meter 20. Terus kemudian yang ketiga yaitu menghitung luas openingan. Luas openingan ini seperti luas pintu, luas jendela. Terus kalau misalnya ada ventilasi atau boven itu juga termasuk openingan. Terus kemudian yang terakhir yaitu mengalihkan keliling bangunan tadi yang sudah dihitung itu dengan ketinggian bangunan dan dikurangi dengan luas openingan. Nah, itu data yang kita pakai untuk dikalikan dengan AHSP SNI sehingga nanti bisa tahu kita jumlah kebutuhan materialnya berapa banyak. Kita langsung aja masuk ke step yang pertama, yaitu menghitung keliling dinding bangunan. Jadi di gambar ini tuh saya membagi dua, dinding horizontal dan vertikal. Horizontal itu yang pertama nih dinding dari arah belakang ya, itu 3 meter untuk yang di kamar belakang, terus kemudian di pembantu itu juga 3 meter, terus kemudian di kamar lagi ini 3 meter, terus kemudian yang di area samping dinding kamar mandi 3 meter, ruang tamu 3 meter, dan kamar yang depan 3 meter. Nah, sehingga total jumlah panjang dinding untuk yang horizontal yaitu 18 meter. Nah, terus kemudian untuk yang arah vertikal ya, itu yang pertama 7,25 meter, itu adalah penjumlahan dari 2,75 ditambah 1,5 dan 3, terus kemudian 1,5 meter untuk dinding area kamar mandi ya, 5,75 itu panjang dinding kamar belakang dan kamar depan, terus kemudian yang terakhir 4,4 meter untuk area ruang makan dan ruang tamu ya, atau ruang keluarga. Sehingga total panjang bangunan untuk yang vertikal yaitu 18,9 meter. Sehingga kalau misalnya kita total keliling seluruhan untuk bangunannya yaitu 36,9 meter. Nah, kemudian untuk yang step yang kedua, mengestimasikan tinggi bangunan. Nah, di sini kita asumsikan 3 meter 25 cm ya untuk tinggi bangunannya. Sehingga luas permukaan dinding yang akan nanti diplester yaitu 36,9 meter keliling dikalikan 3,25, hasilnya adalah 119,925 meter. Nah, data ini juga bisa digunakan sebagai perhitungan nanti kebutuhan hebel ya. Jadi kita tahu nanti jumlah berapa hebel yang harus kita beli dengan luasan segini ya, 119,925. Nah, kemudian data yang tadi itu kita kurangi dengan openingan. Nah, openingannya kita hitung dulu. Jadi step yang ketiga, menghitung openingan. Pertama, di sini kan ada pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu estimasi saya ukurannya 70 kali 195 sehingga luasnya 1,365. Terus kemudian pintu utama dengan jendela gendong itu 80 kali 2 meter sehingga luasnya 1,6 meter persegi. Terus kemudian untuk pintu kamar itu 80 kali 200, luasannya 3,2 meter. Ini kamarnya kan ada 2 ya, itu jadi totalnya 3,2. Jadi 80 kali 200 kali 2 buah ya. Terus kemudian pintu dapur yang belakang ini itu 80 kali 200 juga sama, total 1,6 meter. Dan terakhir jendela dapur itu 1 meter kali 1,2 meter sehingga luasnya menjadi 1,2 ya, 1 kali 1,2. Terus kemudian di jumlah opening-opening tadi
pintu kamar mandi sampai dengan jendela dapur, dapatlah 8,965 meter. Oke, kita udah dapat angka 8,965 meter persegi. Terus kemudian juga tadi yang perhitungan awal kita dapat 119,925. Nah, kemudian data yang kita bisa pakai untuk menghitung nanti di AHSP pekerjaan plesteran yaitu luas permukaan yang tadi kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Nah, dikalikan 2 itu karena kan dinding itu ada 2 sisi ya. Sisi 1 dan sisi satunya. Sehingga luasan 119 tadi kita kali 2. Dapatlah hasil 221,92 meter persegi. Nah, kemudian baru kita buka SNI untuk pekerjaan plesteran. Nah, di sini untuk pekerjaan plesteran dengan perbandingan 1:4 dengan tebal 15 mm ya, itu menggunakan semen per meter perseginya itu 5,2 kg dan pasir pasangnya 0,02 meter kubik. Oke, langsung saja kita kalikan kebutuhan pasirnya. Jadi menurut ASP 0,02 meter kubik kita kalikan dengan 221,92 meter tadi, sehingga dapat 4,4384 meter kubik. Terus kemudian untuk semen tadi di ASP itu 5,2 kg per meter persegi, kita kalikan dengan 221,92 meter tadi, itu hasilnya adalah 1153,98 kg. Nah, kita konversi lagi menjadi sak, kita bagi 50 sehingga dapat hasil 23,079 sak. Nah, jadi kesimpulannya untuk pekerjaan plesteran dengan luas dinding 221,92 meter persegi membutuhkan pasir sebanyak 4,4384 meter kubik dan semen sebanyak 23 sak. Nah, kemudian lanjut kita ke pembahasan bahan material semen ya, untuk semen acian ya. Jadi acian ini kan menggunakan hanya satu material saja ya, hanya semen saja, semen Portland. Kita buka SNI untuk ASP-nya. Di sini ada keterangan bahwa setiap 1 meter persegi acian itu membutuhkan 4 kg semen. Nah, sehingga luasan total dinding yang sudah kita hitung tadi, yang sudah dikurangin openingan, itu yang 221,92 meter. Kita kali dengan 4 kg ya, 4 kg. Jadi hasilnya adalah 887,68. Nah, 887,68 ini kita konversikan menjadi sak lagi dibagi 50 sehingga dapatnya 17,7536 sak atau kita beli 18 sak. Nah, jadi kesimpulan untuk pekerjaan acian dengan luas dinding 221,92 meter itu butuh 17,75 sak atau 18 sak. Nah, kemudian kita kan sudah punya hitungan yang 110,96 tadi ya, hasil perhitungan keliling bangunan dikalikan tinggi dikurangin openingan ya, tanpa dikali 2 sisi, tanpa dikali 2 muka. Nah, data yang 110 itu kita bisa gunakan untuk mengetahui jumlah penggunaan hebel. Jadi hebel yang ada di pasaran itu kan ukurannya 20 kali 60, ada yang tebalnya 10 cm dan ada yang 7,5 cm ya. Nah, dalam perhitungan kali ini saya estimasikan hebel dengan tebal 10 cm. Nah, jadi 110,96 meter persegi. Kalau misalnya kita hitung dengan pembagiannya sama dengan permukaan hebel ya. Permukaan hebel kan berarti yang dikali adalah 0,2 kali 0,6-nya ya. 0,2 kali 0,6. Sehingga 110,96 dibagi 0,2 dikali 0,6 itu menghasilkan 924 buah atau 923 buah hebel berukuran 10 cm. Nah, kalau misalnya kita mau hitung dengan kubikasi, karena kan di material kadang ada yang jual kubikasi, ada yang jual per buahnya, itu bebas sih. Nah, jadi kalau misalnya seandainya menghitung dengan kubikasi 110,96 tadi
kita kali dengan 0,10 jika kita menggunakan hebel dengan tebal 10 cm, atau bisa juga dikali dengan 0,075 jika kita menggunakan hebel 7,5 cm gitu. Nah, untuk perhitungan di sini kita kali 0,1 saja tadi, sehingga dapatnya adalah 11,096 meter kubik. Nah, sehingga kesimpulan dari penggunaan hebel tadi yang berukuran 10 cm ya, dengan luas pekerjaan 110,96 itu membutuhkan 924 buah hebel 10 cm atau 11,096 meter kubik hebel 10 cm. Nah, setelah kita tahu berapa banyak jumlah kebutuhan material yang akan kita gunakan, selanjutnya kita juga bisa menghitung durasi pekerjaan ya, dari masing-masing pekerjaan tadi ya, pemasangan hebel, plesteran, dan acian. Yang pertama kita bahas yaitu pemasangan hebel dulu. Jadi kita lihat dari AHSP itu sebenarnya juga bisa kita ambil data untuk durasi pengerjaan, contoh seperti ini ya. Di sini ada tertulis pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor ya. Yang kita gunakan itu adalah yang tukang ya, tukang batu. Nah, jadi tukang batu ini yang kita ambil karena memang kan nanti di pengerjaannya adalah tukang batu yang memasang gitu, bukan pekerja, bukan kepala tukang, bukan mandor gitu. Jadi tukang batu. Jadi tukang batu yang kita jadikan sebagai dasar perhitungan. Nah, di sini dalam pekerjaan hebel itu tukang batu memiliki koefisien 0,085 OH. Nah, kita lihat dulu nih, dia dalam sehari mampu berapa sih masang si tukangnya berdasarkan AHSP. Nah, itu gampang banget, caranya tinggal satu hari ya dibagi 0,085 tadi. Nah, di sini hasilnya adalah 11,764. Jadi dalam satu hari tukang tadi itu mampu mengerjakan pemasangan hebel seluas 11 meter,76 ya. Oke, kemudian kita aplikasikan terhadap bangunan kita tadi yang tipe 36 ya. Nah, yang kita gunakan data yang dengan luas permukaan 110,96 yang bukan dikali dua sisi, karena ini perhitungan yang untuk bagian hebel. Jadi 110,96 tadi kita bagi dengan 11,764. Nah, itu hasilnya adalah 9,4316. Nah, artinya pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 9,5 hari ya. 9,5 hari itu jika dikerjakan dengan satu orang. Kalau misalnya dikerjakan oleh 2 orang, nah jadi bisa dikerjakan dalam waktu 4,7 hari atau 5 hari lah gitu. Jadi semakin banyak orang itu juga bisa semakin mempercepat pekerjaan. Tapi ini hanya dasar perhitungan ya, dengan AHSP kan terkadang di lapangan tidak bisa juga saklek gitu sesuai dengan AHSP. Karena kayak misalnya tukangnya harus bikin stagger dulu, atau tukangnya harus ngangkutin hebelnya, atau dia nunggu adukan yang dibuat oleh keneknya gitu. Jadi banyak faktor. Cuman ini bisa menjadi gambaran saja gitu, tidak saklek gitu ya. Terus kemudian setelah kita tahu untuk durasi pemasangan hebel 9,5 hari ya, atau 4,7 hari kalau dikerjakan oleh 2 orang. Selanjutnya pekerjaan plesteran. Nah, di pekerjaan plesteran ini kita lihat untuk tukang batunya itu memiliki koefisien 0,15 OH ya. Nah, 0,015 OH itu kita bagi itu menjadi 6,66 ya. 1 dibagi 0,15, 6,666 meter persegi dalam satu hari. Nah, sehingga kalau misalnya luasannya adalah 119 tadi, 110,96 dibagi 6,66 itu hasilnya adalah 33,288. Jadi
durasi pengerjaan untuk pekerjaan plesteran yaitu 33 hari. Nah, kalau misalnya dikerjakan oleh 4 orang, itu bisa selesai dalam waktu 8,3 hari atau 8,5 hari ya. Nah, yang terakhir yaitu kita bahas durasi pekerjaan acian ya. Jadi di pekerjaan acian ini tukang batunya memiliki koefisien 0,107 meter persegi ya. Jadi si tukang batu ini memiliki koefisien 0,1070. Nah, kemudian luasan dinding kita yang kita gunakan adalah yang 221,92 meter persegi. Ini yang sudah dikalikan 2 ya, 2 sisi. Nah, jadi dalam satu hari acian tadi yang memiliki daya sebar ya, daya sebar pekerjaan acian itu dalam sehari 9 meter 9,34 meter persegi itu kita bagi ya, 221 dibagi 9,345 itu menghasilkan 23,745 hari. Nah, kalau misalnya dikerjakan oleh 3 orang misalnya, itu bisa dikerjakan dalam durasi 7,9 hari atau 8 hari. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai perhitungan kebutuhan material untuk pekerjaan hebel, plesteran, dan acian ya, dan juga sudah kita bahas mengenai durasi pengerjaannya berapa lama. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Go Home. Sampai jumpa di video berikutnya.